Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muslimis Channel, sebuah channel yang mengangkat tema tentang sejarah, ilmu pengetahuan, dan juga motivasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi singkat tokoh yang dirindukan banyak orang, di mana seorang penulis berkebangsaan Amerika Serikat, Michael Hart, menempatkan tokoh ini pada urutan pertama di dalam bukunya yang berjudul 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia. Dan dia membutuhkan waktu penelitian selama 28 tahun untuk merampungkan bukunya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan langsung bahas siapa sosok tokoh istimewa ini. Tapi sebelum itu silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Muslimis Channel. Ya, tepat sekali. Biografi singkat tokoh yang dirindukan oleh banyak orang itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan membacakan sedikit selayang pandang biografi tentang kehidupan beliau, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditempa berbagai penderitaan sejak beliau masih kecil. Beliau telah menjadi yatim ketika masih di dalam kandungan ibunya. Kemudian beliau menjadi yatim piatu ketika berusia 6 tahun, dan kakek yang dicintainya meninggal ketika beliau berusia 8 tahun. Selanjutnya, beliau diasuh seperti anak kandungnya sendiri oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sebelum menjadi rasul, beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau juga dikenal jujur dan berakhlak mulia. Ketika diangkat menjadi seorang rasul, berbagai penderitaan beliau alami, mulai dari penyiksaan terhadap kaum muslimin oleh kafir Quraisy, pemboikotan selama 3 tahun di pinggiran kota Mekah, dilempari batu hingga kakinya berdarah ketika beliau ke Thaif, terusir dari tanah kelahirannya, dan dikhianati kaum Yahudi setelah beliau hijrah ke Madinah. Tetapi di akhir hidupnya, menjelang detik-detik kematiannya, beliau mengucapkan sesuatu yang belum pernah diucapkan oleh penguasa manapun di dunia ini. Beliau menyebut, "Umatku, umatku, umatku." Biografi singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 23 April 571 Masehi. Sebagian catatan sejarah mengatakan beliau lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan pemuka kaum Quraisy yang terpandang dan disegani. Beliau juga merupakan pemegang kunci Ka'bah. Silsilah Nabi Muhammad SAW dari garis ayah dan ibunya. Dari garis ayah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizan bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang garis keturunan beliau yang sering beliau jelaskan menurut hadis yang sahih. Ya, kemudian dari garis ibu, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, di mana ayah Nabi Muhammad dan ibunya ini bertemu nasabnya pada nenek moyang mereka yang bernama Kilab. Tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan Tahun Gajah karena pada waktu itu kota Mekah diserang oleh Raja Abrahah dari negeri Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan mereka oleh batu-batu sijil yang teramat panas yang dilemparkan oleh burung-burung ababil. Kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, api majusi yang menyala lebih dari 1000 tahun tiba-tiba padam. Yang kedua, berhala-berhala di dalam dan di sekeliling Ka'bah jatuh bergelimpangan. Ketiga, runtuhnya balkon istana Raja Kisra di Persia. Dan yang terakhir, beberapa gereja di Bukhairah runtuh. Yang kala itu daerah Bukhairah ini masuk di bawah kekuasaan Romawi.
Ayah Nabi Muhammad SAW wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Dalam perjalanan pulang berdagang dari negeri Syam, setelah sampai di Madinah, ayahnya sakit dan meninggal dunia di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya wafat di desa bernama Abwa sepulang berziarah ke makam ayahnya di Yasrib yang sekarang lebih kita kenal sebagai dengan nama Madinah. Sejak itu, beliau tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian kakeknya juga wafat. Kemudian pamannya Abu Thalib, seorang pedagang dan pemimpin yang dihormati oleh suku Quraisy, kemudian mengasuhnya. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, dia diajak pamannya untuk berdagang ke Syam. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahiro atau Bukhairo. Pendeta itu berkata kepada Abu Thalib, "Kembalilah bersama anak ini, jaga dan lindungi dia dari orang Yahudi. Keponakanmu akan menjadi orang besar." Karena beliau melihat tanda-tanda kenabian para diri Rasul. Siapa pendeta Bukhairah yang telah mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 12 tahun? Menurut sejumlah peneliti, pertemuan antara Abu Thalib dan Muhammad atau Nabi Muhammad SAW dengan rahib atau pendeta Bukhairah itu terjadi dalam kuil pendeta Bukhairah yang ada di Busra, selatan Syam atau sekarang negara Suriah. Nama asli pendeta Bukhairah adalah Jurjis. Di tempat ini terdapat sebuah tempat ibadah atau gereja yang diyakini banyak orang sebagai gereja Bukhairah. Konon, dahulunya tempat tersebut berada di dekat kawasan Roman Theater yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi atau Rom oleh Kaisar Julianus pada tahun 513 sampai 512 sebelum Masehi. Tanda-tanda kenabian yang dilihat pendeta Bukhairah pada diri Rasulullah SAW. Yang pertama, dia melihat seseorang yang berada di atas tunggangannya dan terdapat awan yang terus menaunginya dari panas matahari, padahal dia berada di antara banyak orang. Dan ketika tiba dan turun menuju sebuah batang pohon, ranting-ranting pohon tersebut menunduk kepada Rasulullah SAW sehingga mereka bisa berteduh di bawahnya. Yang ketiga, pendeta Bukhairah bertanya kepada Abu Thalib tentang hubungan kekerabatan keduanya. Awalnya, Abu Thalib mengatakan beliau adalah anaknya, tetapi pendeta Bukhairah mengatakan, "Bukan, dia bukan anakmu, karena di dalam kitab yang kami baca, dia dilahirkan dalam keadaan yatim." Dan Abu Thalib pun menjawab, "Ya, dia adalah keponakanku, ayahnya telah meninggal." Yang keempat, pendeta Bukhairah melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah SAW. Pohon sahabi. Pohon yang kemudian dikenal sebagai pohon sahabi itu tumbuh di tengah padang pasir gersang di negara Yordania. Pohon ini diperkirakan usianya sudah mencapai lebih dari 1450 tahun. Karena usianya yang sangat panjang, bahkan bisa bertahan di tengah gersangnya padang pasir, pohon ini kemudian dianggap sebagai bukti kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Penemuan Injil kuno. Sekitar tahun 2000, pemerintah Turki mengumumkan penemuan Injil kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 1500 tahun. Yang mencengangkan, di dalam Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi besar Muhammad SAW setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut Mailolin, Injil yang ditulis tangan dengan tinta emas itu menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercayai digunakan Nabi Isa alaihissalam sehari-hari. Dan di dalam Injil tersebut dijelaskan ajaran asli Nabi Isa alaihissalam serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelahnya. Injil kuno berusia lebih dari 1500 tahun ini bersampul kulit hewan ditemukan polisi Turki selama operasi anti penyelundupan di tahun 2000 lalu. Kitab kuno ini sekarang disimpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki.
Kembali lagi ke biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perdagangan milik Abu Thalib pamannya mulai surut, beliau mengenalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudagar besar yang bernama Siti Khadijah agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja kepadanya. Sejak itu, dia mengurus perdagangan milik Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah seorang businesswoman sukses. Nama lengkapnya Khadijah binti Huwailid bin Asyad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ia berasal dari golongan pembesar di Mekah. Khadijah Al-Kubra memiliki ayah bernama Huwailid bin Asyad dan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Ia berasal dari kabilah Bani Asyad dari suku Quraisy. Di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perdagangan Siti Khadijah semakin berkembang pesat. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan berakhlak mulia, sehingga diam-diam Siti Khadijah menaruh simpati kepada beliau. Siti Khadijah merupakan saudagar kaya dan sangat terhormat dari suku Quraisy. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, dan mereka dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Tetapi, 2 putra Rasulullah, yaitu Qasim dan Abdullah, meninggal ketika mereka masih kecil, sedangkan 3 putri Rasulullah, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, meninggal ketika Rasulullah masih hidup, sedangkan Fatimah Az-Zahra meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah kembali ke rumah, Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu kepada istrinya, Siti Khadijah. Kemudian istrinya, Siti Khadijah, menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memanggil Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab. Mendengar kisah dan tanda-tanda yang dialami Nabi Muhammad SAW, Waraqah berkata bahwa ia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap. Kumpulan dari wahyu tersebut kita kenal sekarang sebagai kitab Al-Quran. Khadijah merupakan wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau memberikan dukungan penuh baik jiwa dan raga dengan terus meneguhkan tekad Rasulullah SAW melaksanakan risalah dakwah. Beliau memberikan seluruh harta yang dimilikinya demi tegaknya agama Islam. Khadijah lahir pada tahun 556 Masehi, berpulang 11 Ramadan tahun ketiga sebelum hijrah. Menurut catatan sejarah, meninggalnya beliau bertepatan pada tanggal 22 November 619 Masehi. Menjelang wafat, Khadijah kembali menegaskan kesetiaan kepada Rasulullah SAW dan kebenaran atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Menjadi wanita penghuni surga. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita ahli surga ada 4. Mereka adalah Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Huwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Dikutip dari berbagai sumber, wanita yang dijamin akan menghuni surga adalah Ummul Mukminin. Mereka adalah ibu dari semua umat muslim di dunia ini. Mereka adalah Ummu Asiyah istri Fir'aun, Ummu Siti Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Isa alaihi salam, kemudian Ummu Khadijah yang merupakan istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ummu Fatimah Az-Zahra yakni putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus istri dari sahabat Rasul yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada istri, kerabat, sahabat, dan semua kaum Quraisy, ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Hingga pada saatnya tiba, beliau hijrah ke Madinah karena penyiksaan kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dan di luar batas kemanusiaan. Lalu setelah Islam semakin kuat dan umat Islam semakin bertambah besar, beliau kembali lagi ke Mekah yang biasa dikenal dengan Fathul Mekah atau penaklukan Mekah. Sejak saat itu, hilanglah kemusyrikan di bumi Mekah dan semua berhala di sekeliling dan di dalam Ka'bah dihancurkan. Hingga akhirnya beliau melaksanakan haji wada dan turun wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridho Islam sebagai agamamu." Dan tidak lama kemudian beliau wafat di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah yang kini masuk ke komplek Masjid Nabawi, Raudah Makkah. Demikianlah biografi singkat Rasulullah SAW yang dirangkum oleh Muslim Channel ini. Kami menyadari begitu banyak kekurangan, untuk itu kami meminta silakan ketik di kolom komentar jika kami ada kekeliruan dalam penulisan nama, tanggal, ataupun tempat, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.